Baik, malam hari ini kita akan membahas Asbabun Nuzul surat At-Taubah ayat 38 sampai ayat 40. Surat At-Taubah ayat 38 sampai ayat 40. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ayat 38 ini diturunkan sewaktu Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin, sahabat, menyeru para sahabat untuk berangkat perang Tabuk. Sedangkan pada saat itu udara sangat panas dan cuacanya sulit atau ekstrim, sehingga hal itu membuat mereka berat untuk melakukannya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, para sahabat pada waktu itu, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kalian, ya, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, lalu kalian merasa berat, itsaqaltum, jadi alifnya itu hamzah wasol, fi sabilillahi itsaqaltum, itsaqaltum, hamzah wasol. Kalau di Quran Indonesia tidak terdeteksi itu, kelihatannya ya alif saja. Jadi di Quran yang Utsmani terbitan Beirut, Mesir atau Timur Tengah, ya ada simbol kepala shotnya. Jadi bisa untuk ibtidak, itsaqaltum. Yang Quran Android itu ya ada yang sudah Utsmani. Berat. Lafadz itsaqaltum pada asalnya saqaltum itu huruf tak diganti dengan huruf sa. Lafadz itsaqaltum pada asalnya tasaqaltum, tasaqaltum, kemudian huruf tak diganti dengan huruf sa, lalu diidghamkan atau digabung dengan huruf sa yang asli, yang artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad. Di lafadz kalimat itsaqaltum itu ada taknya di depannya, tasaqaltum, kemudian ditasdid, diidghamkan, tak ketemu sa, menjadi fi sabilillahi itsaqaltum. Kalau tidak ditasdid menjadi fi sabilillahi tasaqaltum. Ilal ard, dan ingin tinggal di tempat kalian saja. Artinya ingin tetap di tempat tinggal, bermalas-malasan. Istifham atau kata tanya pada permulaan ayat mengandung makna taubih atau celaan. Itsaqaltum ma lakum idza qila lakum unfiru. Itu kalau diterjemahkan, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya
apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Nah, di kalimat pertanyaan yang mengandung celaan. Misal begini, kamu itu kalau subuh dibangunkan kok sulit. Nah, misalnya itu pertanyaan tapi mengandung celaan sebenarnya. Ya sama ini. Orang-orang yang beriman, saya ngaku iman, ya sahabat pada waktu itu, kamu itu kalau diperintahkan untuk berperang, berangkat perang di jalan Allah, kok merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Nah, itu pertanyaan yang mengandung celaan, makna taubih. Araditum bil hayatid dunya, apakah kalian puas dengan kehidupan di dunia, dengan kesenangan-kesenangannya? Nah, hidup kita yang seperti ini kamu puas toh? Wis puas gitu. Nah, mengandung makna itu. Minal akhirati, sebagai ganti kehidupan akhirat. Nah, maksudnya sebagai ganti kenikmatan ukhrawi. Fama mata'ul hayatid dunya, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, al-akhirati illa qalil, akhirat hanyalah sedikit, sangat kecil, tidak ada artinya. Semua kesenangan dunia dijadikan satu, mulai awal penciptaan sampai nanti kiamat, apa wujudnya, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Nikmat ning donya niku napa to, Pak? Kalau diglobalkan, ya Pak, sampean pengen dianugerahi nikmat. Nah, nikmat niku bentuke napa teng donya niku? Nikmat itu hanya ada 3 ning donya niku. Siji, nikmatnya bersetubuh. Itu nikmat surga yang diturunkan ke dunia. Nikmatnya makan, nikmatnya tidur. Iya toh? Mek niku tok tak diglobal nih. Jadi ada orang banting tulang siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya hanya untuk itu. Nek diglobalkan nikmat dunia niku mek telu niku, bersetubuh, makan dan tidur. Kalau salah satu niki hilang, kiamat ono dhewe. Nggih mboten? Duwe sembarang, punya apa saja, tapi nggak bisa merasakan ini tadi, nikmat suami istri ini, wis bar dunya nih. Atau salah satu pihak ada yang nggak normal, disfungsi seksual, ambiar pun. Atau ini normal, punya segalanya, tapi nggak bisa makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan ini pantangan, itu kolesterol, penak berantunya nih. Orang penak, meskipun punya semua nikmat. Oke, yang 2 ini normal, seksual normal, makan normal, nggak bisa tidur, ambiar dunia kiamat. Jadi nikmat dunia itu kalau diglobalkan ya 3 ini dah. Bisa merasakan nikmatnya jima, bisa merasakan makanan, bisa wareg, bisa makan, minum, bisa tidur. Nah, maka sehebat-hebatnya manusia yang bisa meratakan gunung, melelehkan besi, mengarahkan angin, ya, mengendalikan angin, manusia yang bisa itu. Gunung kalahnya sama besi, besi kalahnya sama api, api kalahnya sama air, air kalahnya sama angin, angin dari 4 unsur ini kalahnya sama manusia. Maka ada semua itu, unsur tanah, unsur bumi, unsur api, unsur air, unsur angin pada diri manusia itu. Manusia yang bisa menaklukkan. Tapi sehebat-hebatnya manusia kalahnya sama ngantuk. Menurut jenderal panglima besar, presiden, sultan, raja, alah keterak ngantuk, ambiar, kemudian pas Jumatan itu tidur paling nyenyak. Tapi menandakan
negara itu aman, suatu wilayah itu aman kalau yang makmumnya itu bisa ketiduran. Jumatan yang Irak, yang Afghanistan. Jadi ketika manusia tidak bisa tidur, langsung spesialis, dokter, konsultasi, psikologi, psikiater terlibat semua hanya untuk menjinakkan makhluk yang namanya tidur. Kenapa saya nggak bisa tidur? Bingung. Karena tidur ini sombong, turunkan lagi makhluk Allah, namanya sakit. Orang kalau sudah sakit nggak bisa tidur. Sakit ini dikdaya mengalahkan semua tadi. Manusia yang mempunyai semua unsur tadi kalahnya sama ngantuk kalah sama sakit. Sakit dikdaya. Nggak ada yang bisa mengalahkan sakit. Kalau sudah kena sakit, aduh, gak enak jaduke wong wis. Orang kebal senjata ditembak gak mempan, kena sakit gigi, halah ampun. Tetap sakit. Karena sakit dikdaya, datangan lagi lawan tandingan, kematian. Maka kalau sudah mati, wis gak ngerasa nih itu semua. Wis gak mengaku-ngaku sebagai orang hebat, sudah tidak mengaku-ngaku sebagai orang sempurna, sudah tidak merasakan sakit, tidak harus menahan kantuk. Sakit kalah sama maut. Akhirnya maut pun dihilangkan, didatangkan lawan yang sebatkan. Maut dibunuh oleh Allah, disembelih oleh Allah, diganti al-akhirah, alam keabadian. Maka di akhirat tidak ada kematian, dihilangkan. Kamus kematian itu dihilangkan di akhirat. Wis gak enek wong mati. Tidak ada istilah pati, tidak ada istilah maut. Abadi. Nah, jadi ditanya oleh Allah pertanyaan yang mengandung celaan. Kamu itu kalau diperintahkan untuk berperang, kok aras-arasen, kok males-malesan, gitu. Karena waktu itu pas musim panen, anggur waktunya panen, kurma waktunya panen, ya kan? Terus cuaca sedang ekstrim, ya, kayak sekarang inilah musim berdiding, tapi di sana lebih dingin lagi. Dinginnya sini kan nggak sampai pecah-pecah bibir kita, kulit nggak sampai meletek-meletek, gitu. Kalau dinginnya sana, niki iso meletek-meletek, kulit meletek-meletek, delamaan meletek-meletek sampai berdarah, mimisan. Jadi yuk berat, bener-bener berat gitu loh. Nah, tapi wong ini perintah, ya harus dilaksanakan. Terus disindir tadi, apa nikmat yang ada di dunia ini sudah melupakanmu tentang nikmat yang nanti aku janjikan di akhirat, yang abadi. Kita ingat pembahasan sebelumnya. Misalnya ibadah kita yang seumur usia kita itu dibalas dengan balasan yang sama dengan jumlah umur kita. Terus piye? Jatahe dhewe ning akhirat ya sak padha umure awake dhewe. Ning swarga ya masa aktifnya sebatas usia kita. Kan enggak mau kita. Pengen surga itu yang abadi gitu. Jannatin tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Padahal ada ning omah, omahe ora keramik. Arep ngeramik omahe gak iso wae. Tapi karo Gusti Allah diejoli, swargamu panggenanmu besok apa meneh keramik, mek keramik, mestere lho nek kali ning ngisore. Mengalir sungai-sungai. Kita kan tidak mau. Padahal ibadah kita, kesolehan kita, tobat kita itu kalau diukur mulai balik sampai sekarang itu kan campur-campur. Orang enek sing murni apik kabeh, campur-campur. Tapi kita oleh Allah dijanjikan balasan yang sempurna. Ibadahmu memang sedikit, tapi balasanmu abadi, berlipat-lipat. Kehidupanmu abadi. Di surga itu tak siapin buat kamu, tinggallah selama-lamanya.
tinggallah selama-lamanya. Jadi ibadah kita itu bukan untuk Allah. Allah gak butuh. Ya gaya awake dhewe untuk apa tiket di sana nanti. Allah tidak butuh sama sekali. Nah, kalau kita berani jujur, jadi amal kita itu untuk nebus balasan akhirat itu tidak cukup saja nih. Tapi saking baiknya Allah, saking baiknya Allah, kita misal beli sesuatu, uangnya tidak cukup. Berapa ini Pak? 10 juta. Uang kita cuma 1 juta. Terus pembelinya, penjualnya ngomong gini, dah buat sampean 1 juta aja cukup. Seneng kalau betul. Seneng. Ya, harga 10 juta, uang kita cuma 10 juta. Karena penjualnya baik, buat bapak 1 juta aja. Seneng lah. Gusti Allah lebih dari itu. Amalmu iki sakwiti, tapi gaya awakmu, kawulaku, bukti rahmatku, bukti sifat Rahman Rahimku, amalmu yang sedikit itu tidak saya permasalahkan. Itu maha baiknya Allah yang bersifat asyakur, maha mensyukuri amal hambanya meskipun hanya sedikit. Jadi kembali ke ayat tadi, kalimat pertanyaan itu kalimat yang mengandung celaan. Seperti halnya ketika Allah bertanya, afala tatafakkarun, misalnya, apa kamu tuh tidak mikir tuh? Afala taqilun, apa akalmu tuh tidak kamu gunakan tuh? Padahal itu pemberian saya yang terhebat loh, akal itu. Tapi kenapa enggak kamu gunakan? Nah, itu pertanyaan yang mengandung sindiran. Nah, tapi itu kalau yang disindir enggak merasa, ya podo ae. Sindiran itu akan berefek ketika yang disindir merasa. Jadi kadang kita itu disindir tapi nggak merasa, itu ya nggak berubah. Istri nyindir kita lewat status karena mau ngomong langsung takut berantem. Update status di WA-nya, story atau medsosnya. Nah yang baca nggak peka. ya nggak berubah. Tapi kalau yang baca peka, ya ini minimal akan berubah. Sama kita disindir Allah, tapi karena kita nggak peka, ya kita tetap aja ya gini-gini aja, masa bodoh, nggak ngerasa. Jadi mudah-mudahan malam ini kita sama-sama tersindir gitu loh. Disindir, kroso, gampang rumongso. Lalu makna perang itu sendiri apa di konteks zaman yang sudah modern? Jadi perang atau jihad, di makna jihad di era sekarang tentu tidak sama dengan di era itu. Jadi di fikih itu tidak ada bab tentang jihad, adanya tentang qital. Nah, tentang qital. Jihad di waktu itu, perang di waktu itu ya memang angkat senjata beneran gitu. Berhadapan-hadapan sama kedua belah pihak siap, sampai ada yang terbunuh, syahid dan sebagainya. Tapi di era sekarang makna jihad itu dimaknai dengan berjuang. Ya berjuang dengan sungguh-sungguh. Jahada yajahidu jihadan. Jadi berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuangnya, jihadnya sudah tidak di medan perang. Ya, kita punya medan jihad kita sendiri-sendiri sekarang ini. Lebih luas sekupnya. Tidak hanya dengan angkat senjata seperti di era itu, tapi di era itu memang begitu. Makanya sampai turun ayat ketika sahabat itu berat untuk maju ke medan jihad. Nah, karena sekarang konteksnya sudah aman,
Ya, negara itu sudah dianggap aman sekarang ini, khususnya di Indonesia. Maka makna jihad memiliki makna yang lebih luas. Melawan kemalasan itu ya jihad. Arab apa mau mengerjakan sholat kok malas, itu kalau dilawan jadi pahala gitu loh. Jadi nggak usah ndonga ya Allah hilangkan kemalasanku yus bene, tapi dilawan jadi pahala. Pokoknya kalau sudah ada itu nggak usah dijaluk kon ngilang nih. Khawatirnya sak diri kita hilang nanti. Gitu. Bahkan Rasul mengajarkan doa supaya kita bisa melawan kemalasan, berat hati untuk ibadah, wabot angel dijak ibadah, berat kalau diajak kebaikan. Maka Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kaslan itu kan malas. Jihadnya santri ya melawan kemalasan untuk belajar. Jihadnya kita ya melawan kemalasan untuk ibadah, melawan kemalasan untuk mencari nafkah. Jihadnya guru ya melawan beratnya berangkat mengajar. Ya, semua punya jihadnya masing-masing. Jihadnya istri ya di rumah tangga. Jihadnya seorang pekerja ya bisa jujur. Jihadnya seorang aulia, orang kaya ya dermawan. Jihadnya fakir miskin sabar. Ini ku dihitung jihad kabeh. Bahkan ada jihad cinta. Seorang pemuda atau pemudi jatuh cinta, mau mengutarakan nggak berani, takut ditolak, mau zina juga nggak berani, akhirnya matinya syahid. ngenes syahid. Mau zina nggak berani, mau terus terang takut ditolak, dimpet akhirnya, memendam rasa. Jihadnya jumlah dihitung jihad. Maka orang yang kecelakaan, tertimpa bangunan, melahirkan, meninggal, tenggelam, sakit, meninggal, itu dihitung mati syahid. Memiliki makna yang luas. Bukan berarti harus jihad itu melukai orang. Tidak. Meskipun dengan alasan itu perintah Allah, ikut Rasulullah. Penafsirannya tidak begitu. Di era itu lawannya jelas, yang ngajak jelas. Kalau ajakan Rasul pasti benarnya. Yang dilawan Abu Jahal, Abu Lahab, jelas kafirnya, gitu. Lawannya jelas, yang ngajak juga jelas. Rasulullah pasti benarnya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan jelas salahnya. Jelas semuanya. Lah kalau sekarang yang pasti apanya? Nggak ada. Misal ini memberikan seruan jihad pakai dasar ayat ini. Lah saya sendiri apa ya jelas wongnya. Ngurung jelas aku ya. Terus tujuannya apa? Apa jelas murni karena Allah? Belum tentu juga. Bisa politik, bisa karena imbalan, iming-iming. Enggak jelas. Pokoknya setelah era Rasul itu tidak ada yang jihad murni. Sekalipun perang di era sahabat setelah generasi Rasul antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, kedua belah pihak sama-sama Allahu Akbar, gitu. Jadi tidak ada yang murni jihad setelah era Rasulullah. Sayyidina Ali dan Muawiyah, gitu, sama-sama orang yang mendapat jaminan masuk surga. Antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah terjadi konflik, perang Jamal. Jadi setelah era itu tidak ada perang yang murni jihad fisabilillah. Maka memaknai jihad itu tidak harus dengan angkat senjata, harus membunuh atau harus melukai orang. Ya sekarang ini semua menjadi medan jihad kita. Melihat tetangga tidak mampu kita bantu, itu jihad. Melihat ada anak yatim tidak bisa sekolah, bantu, jihad. Mengajar, jihad. Ngisi kajian,
Semua jadi jihad, sing ngisi jihad, sing ngrungokne jihad. Sing melok ngaji bisa jadi pahalanya lebih besar dibanding yang ngisi. Lho kok bisa? Lah sing ngisi kan karena ada tugas kewajiban. Terus ada imbalannya. Ada pujiannya. Jadi solehnya seorang pemimpin, solehnya seorang ulama, kiai bisa jadi kalah dengan solehnya makmumnya, jamaahnya. Ya. Ustadz itu sudah dapat pujian, gitu. Sudah dapat imbalan, gampangannya. Sudah dapat kedudukan. Lah jamaahnya kan enggak. Jadi bisa jadi solehnya makmum itu lebih berat timbangannya dibanding solehnya imami. Gitu. Misal orang fakir, orang miskin, orang tidak mampu, di tengah kekurangannya dia tetap beriman, di tengah ketidakmampuannya dia tetap sujud. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang liput. Lah saya ngomong gini aja di live, wong sak donya iso ndelok. Padahal ya gong karuan kan. Bisa jadi solehnya saya itu kalah jauh dibanding dengan solehnya panjenengan. Nah karena saya itu merasa kurang, ya, kula niku nggih mboten pinter, tidak alim, tidak ahli, maka ketika dapat amanah, sebisa saya kerjakan untuk menutup kekurangan-kekurangan itu. Jadi duduk di sini berbicara bukan berarti saya ahli, bukan berarti saya bisa. Ini nggih belajar. Akhirnya mau ndak mau pelajaran yang lama, cari materi di perpustakaan, baca-baca lagi. Jadi belajar. Ya karena saya itu merasa bodoh, merasa tidak bisa, dengan jalan inilah untuk menutupi kebodohan saya itu. Jadi maka ketika ada hamba Allah yang fakir, yang miskin, yang tidak mampu, tapi dia sabar dengan kondisinya, ridho dengan takdir yang diberikan kepadanya, maka saat di akhirat si fakir, si miskin, si fulan ini oleh Allah diberi daurah, diberi kekuasaan, bisa mensyafaati orang-orang yang dulu pernah menolongnya, orang-orang yang dulu sering membantunya. Jadi, ibadahnya orang fakir ya sabar, ibadahnya orang kaya dermawan. Pun niku mawon. Wis ora kudu wiridan, wis pokoke loman nyah-nyoh ngono elek dadi wong sugih. Ora usah tahajud, ora usah wis loman pokoknya, dermawan. Iki pas bangun iki, tok ning kabeh wis. Nah, itu ibadah terbaiknya. Ora tak kudu muter tasbih, wis ngene-ngene iki ae sing muter tasbih. Ora enggak harus memperbanyak salat sunnah. Duitmu letokno. Itu ibadah terbaiknya orang kaya. Nah, bagi yang tidak mampu, itu tadi sabar dengan ketetapan Allah. Sama, orang fakir yang sabar dengan takdirnya, orang kaya yang dermawan dengan karunia-Nya, sama, dijamin masuk surga tanpa hisab. Dua-duanya sama. Jadi kita itu punya porsi jihad masing-masing. Orang yang jihad dengan amanah berarti dia jujur, bertanggung jawab dengan amanahnya. Jadi jihad kok mati syahid. Jadi, tidak bisa untuk di kondisi aman yang seperti ini kemudian angkat senjata dengan alasan perintah Allah. Iya perintah Allah, tapi konteksnya beda. Ketika memang kondisi menuntut untuk berperang, jadi ajakan hayya ala jihad itu diabaikan saja. Gitu. Beberapa bulan ini muncul ajakan hayya ala jihad, bukan hayya ala sholah, hayya ala falah, tapi hayya ala jihad sambil bawa golok, bawa samurai, nggak usah dinggep. Itu hanya cari panggung politik, ya, hanya cari pentas. Jadi ajakan-ajakan anarkis dengan menggunakan ayat, jelas dia mencari panggung, dia mencari perhatian. Intinya caper, cari perhatian. Di era yang sudah aman seperti sekarang, ya setiap orang punya medan jihadnya sendiri-sendiri dengan menebar manfaat, menebar kebaikan. Apalagi kita yang berada
di wilayah yang multi semuanya. Agamanya bermacam-macam, banyak alirannya. Islam sendiri punya banyak sempalan-sempalan, punya banyak madhab-madhab, punya banyak tradisi-tradisi. Begitu juga di agama yang lain. Sama. Maka tugas kita sebagai hamba kembali ke sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Di situ tidak disebut khairul muslim, tidak, khairun nas, manusia. Manusia itu berarti umum. Maka Quran sendiri selain sebagai hudal lil muttaqin juga hudal lil linnas. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang paling benar sendiri, mentang-mentang paling khusyuk sendiri, mentang-mentang paling bisa sendiri. Tidak bisa. Kita bisa apa-apa itu karena bersama. Adanya majelis ini pun bukan karya satu orang, tapi karena karya bersama-sama. Ada yang ngisi, ada yang mendengarkan, ada yang menyiapkan jamuan, ada yang menyiapkan tempat, ada yang menyiapkan segalanya. Banyak hal yang terlibat hanya dalam satu majelis. Maka ada kata bijak mengatakan, Anda bisa mengerjakan apa yang saya tidak bisa. Saya bisa mengerjakan apa yang Anda tidak bisa. Namun bersama-sama kita bisa mengerjakan semuanya. Nah, mudah-mudahan majelis ini ada manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.